Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dalam konten belajar bahasa Jepang bersama Gakushudo. Kali ini Gakushudo akan menjawab pertanyaan dari teman belajar nih ya di channel YouTube-nya Gakushudo no Nihongo. Ya, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Ayo kita mulai ya. Pertanyaannya seperti ini nih ya, tentang bagaimana penggunaan shito, jin, dan ningen. Mungkin terkadang kita juga agak bingung gitu ya, gimana sih penggunaan shito, jin, dan ningen. Ya, penasaran kan? Langsung saja ya, cus, yuk kita bahas. Hito, jin, dan ningen itu sama-sama berasal dari kanji hito, ya, yang memiliki arti orang. Ya. Jadi cara baca kanji tersebut ya bisa hito, bito, jin, atau nin. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Ya, dimulai dari yang pertama ya, yaitu hito atau bito. Hito biasanya dipakai sehari-hari ketika kita ingin menyebut orang secara umum tanpa digabungkan dengan kanji yang lain. Contoh ada kono hito, artinya orang ini. Sono hito, artinya orang itu. Ano hito, artinya orang itu yang posisinya jauh ya, baik dari pembicara maupun lawan bicara. Ya, jadi hitonya sendirian tuh, cuma satu kanjinya. Gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk bito merupakan bentuk jamak dari hito. Ya, contohnya ada hito bito, artinya orang-orang atau banyak orang. Selain itu, bito bisa juga berupa gabungan dengan kanji lain. Ya, contohnya ada tabi bito, ya, artinya adalah orang yang berkelana, ya, orang yang jalan-jalan, musafir gitu ya, atau traveler, ya. Oke, itu untuk hito atau bito. Berikutnya yang kedua ada jin, ya. Ini jin yang artinya orang ya, bukan jin dalam bahasa Indonesia, jin, bukan ya. Jin ini biasanya digunakan ketika kita ingin menyebut orang yang berasal dari negara atau daerah tertentu. Ya, misalnya ya, ada Indonesia jin, ya, artinya orang Indonesia. Ya, terus ada Nihon jin, ya. Nihon kan Jepang ya, jinnya orang, jadi orang Jepang. Oke, lalu ada Jawa jin, ya, artinya adalah orang Jawa. Lalu jin juga bisa digunakan ketika kita ingin mendeskripsikan ciri atau keadaan seseorang, seperti Beijing, artinya adalah orang yang cantik. Lalu ada Rojin, artinya adalah orang tua atau lansia. Oke, ya, itu untuk jin. Berikutnya yang ketiga ada nin. Nin biasanya digunakan ketika kita ingin menyebutkan jumlah orang dimulai dari 3 orang. Contoh ya, ada san nin, artinya adalah 3 orang. Sang 3, nin orang, jadi san nin 3 orang. Lalu ada yo nin, ya. Ini spesial ya penyebutannya ya. Yonin artinya adalah 4 orang. Oke. Lalu ada jugo nin. Ya, jugo itu 15. Nin orang. Jadi jugo nin 15 orang. Ya. Tadi saya bilang nin itu biasanya digunakan ketika kita ingin menyebutkan jumlah orang mulai dari 3 orang. Berarti kalau 1 orang, 2 orang bahasa Jepangnya apa dong? Nah, 1 orang dan 2 orang itu penyebutannya spesial. Jadi tolong dihafalkan ya. 1 orang bahasa Jepangnya adalah hitori. Ya. 2 orang futari. Oke, tolong dihafalkan ya. Selain itu, nin bisa juga digunakan ketika kita ingin menyebutkan posisi atau pekerjaan seseorang. Contoh, kang nin artinya adalah manajer atau pengelola. Lalu ada shonin artinya pedagang. Dan shokunin artinya adalah pekerja. Masih berhubungan dengan nin. Nah, ada kosakata yang berhubungan juga dengan orang, yaitu nin geng. Kanji seperti ini ya. Artinya adalah manusia. Oke.
Jadi dari sini kita bisa simpulkan ya, hito artinya orang. Ya. Jin itu juga orang, tapi biasanya diikuti sama nama negara ataupun daerah wilayah tertentu. Ya, sedangkan ningen itu artinya adalah manusia. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini yang membahas pertanyaan dari teman belajar kita, yaitu tadi pertanyaannya penggunaan ya hito, jin, dan ningen. Ya, kalau ada yang mau tanyakan lagi silakan tulis di kolom komentar. Atau minasan juga bisa ya kirim pertanyaan ke DM Instagram Gakushudo. Oke, ya. Terima kasih ya minasan sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.